Jadi buka bukunya. Tentang apa sih, Bu? Menjelaskan operasi hitung campuran. Sebelum Ibu jelaskan, kita melihat video dulu ya, biar kalian jelas ya. Halo semuanya. Dan apa yang pentingnya? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Bertemu lagi dengan Miss Alice. Hari ini kita akan belajar matematika. Belajar matematika bersama Miss Alice menjadi mudah dan menyenangkan. Hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar materi baru tentang operasi hitung campuran. Ini adalah materi matematika kelas 4. Sudah siap belajar? Yuk, let's go! Dalam operasi hitung campuran, terdapat urutan-urutan pengerjaan. Kita perhatikan, yang pertama adalah jika terdapat operasi hitung dalam tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Berarti, jika kamu menemukan operasi hitung yang ada dalam kurung, maka kita akan kerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, dahulukan pengerjaan operasi perkalian atau pembagian daripada operasi penjumlahan atau pengurangan. Untuk langkah yang kedua ini, ingat, kita akan mengerjakan operasi perkalian atau pembagian terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan atau pengurangan. Yang ketiga, jika terdapat operasi perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan urut dari kiri. Ketika operasinya sudah perkalian dan pembagian atau operasi penjumlahan dan pengurangan, maka kita kerjakan urut dari kiri. Untuk lebih memahami operasi hitung campuran, yuk kita kerjakan bersama-sama contoh soal yang pertama. Perhatikan contoh berikut. 10 ditambah dalam kurung 15 dikali 3 dikurang 16 dibagi 2. Tadi urutannya yang pertama kita akan kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, kemudian pembagian daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti sama dengan 10 kita tuliskan ditambah yang di dalam kurung 15 dikali 3 45 dikurang 16 dibagi 2 8 sama dengan, karena ini sudah operasi penjumlahan dan pengurangan, tidak ada operasi campuran, maka kita urut kerjakan dari sebelah kiri. 10 ditambah 45 55 dikurang 8 sama dengan 55 dikurang 8 itu adalah 47. Berarti hasilnya sama dengan 47. Next, soal yang B. 150 dikurang 20 dikali 4 ditambah 48 dibagi 4. Kita selesaikan terlebih dahulu operasi perkalian atau pembagian daripada operasi pengurangan atau penjumlahan. Berarti 20 dikali 4 dan 48 dibagi 4 kita kerjakan terlebih dahulu. Sama dengan 150 nya kita tulis dikurang, kita kalikan dulu. 20 dikali 4 80 ditambah 48 dibagi 4 12. Karena ini sudah operasi pengurangan dan penjumlahan, kita urut kerjakan mulai dari sebelah kiri. Sama dengan 150 dikurang 80 70 ditambah 12 sama dengan 82. Maka hasilnya untuk bagian B sama dengan 82. Next, soal yang C. Kita perhatikan contohnya. 24 dibagi 3 ditambah 11. Berarti operasi yang mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Ya, tepat sekali. Operasi pembagian.
kita akan kerjakan 24 dibagi 3 terlebih dahulu. Berarti sama dengan 24 dibagi 3, 8. 8 ditambah 11 sama dengan 19. Berarti hasil untuk contoh soal C ini sama dengan 19. Next, yang D. Dalam kurung 216 ditambah 24 dikurang 270 dibagi 3. Kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung, kemudian kerjakan yang operasi pembagian. Sama dengan dalam kurung 216 ditambah 24 sama dengan 240 dikurang 270 dibagi 3, 90. Sesudah itu kita tinggal kurangkan 240 dikurang 90, 150. Berarti hasilnya yang D adalah 150. Next, soal berikutnya dalam bentuk soal cerita. Kita baca bersama-sama. Bibi mempunyai persediaan bahan kue berupa tepung terigu sebanyak 11 kg. Karena menerima banyak pesanan, Bibi membeli lagi 6 karung tepung terigu masing-masing seberat 20 kg. Persediaan tepung terigu Bibi sekarang adalah titik-titik. Penyelesaiannya kita akan tuliskan ke dalam bentuk matematikanya. Sama dengan 11 kg persediaan tepung terigu yang Bibi punya ditambah 6 karung tepung terigu, di mana satu karungnya beratnya 20 kg. Maka dapat kita tuliskan 6 dikali 20. Berarti kita kerjakan yang operasi perkalian terlebih dahulu. Seperti sama dengan 11 ditambah, kita tuliskan 6 dikali 20 sama dengan 120. Tinggal kita jumlahkan 11 ditambah 120 sama dengan 131 kg. Lanjut soal berikutnya. Kita baca bersama-sama. Pak Udin membeli 2 keranjang jeruk. Setiap keranjang berisi 24 jeruk. Setelah diperiksa, terdapat 6 jeruk yang busuk. Pak Udin hendak membagi jeruk yang masih bagus kepada 7 orang sama banyak. Bagian yang akan diterima setiap orang adalah titik-titik. Penyelesaiannya supaya lebih mudah, kita akan ubah ke bentuk operasi matematikanya. Bentuknya dapat kita tuliskan seperti berikut. 2 keranjang jeruk dikali 24 jeruk. Karena setiap satu keranjang isinya 24. Terdapat 6 jeruk yang busuk, berarti kita kurang 6 dan dibagi 7 karena Pak Udin membagi yang masih bagus kepada 7 orang sama banyak. Kita akan kerjakan urut mulai dari yang di dalam kurung. 2 dikali 24 kita kerjakan terlebih dahulu sama dengan 48 dikurang 6. Kemudian kita tuliskan dibagi 7. Karena 48 dikurang 6 masih di dalam kurung, kita kerjakan pertama. 48 dikurang 6, 42 dibagi 7 sama dengan 6. Berarti bagian yang akan diterima setiap orang adalah 6 bagian. Next, soal yang selanjutnya. Kita baca bersama-sama. Paman adalah seorang pedagang telur. Untuk menambah persediaan di tokonya, Paman membeli persediaan telur sebanyak 5 keranjang, masing-masing berisi 48 butir. Karena kurang hati-hati, 13 telur tersebut pecah dalam perjalanan pulang. Banyak telur yang tidak pecah adalah, penyelesaiannya bentuknya seperti ini. 5 keranjang dikali 48 butir, di mana satu keranjang berisi 48, kita kalikan. Karena tidak hati-hati, 13 telur pecah, berarti kita kurang 13. Sama dengan, ingat yang pertama kita kerjakan adalah yang di dalam kurung atau operasi perkalian. Kita kerjakan terlebih dahulu. Sama dengan 5 dikali 48
240 dikurang 13. Kita kurangkan, hasilnya sama dengan 227. Berarti banyak telur yang tidak pecah, tinggal 227 telur. Oke, kita sudah selesai belajar hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan, dan semoga video Miss Alice ini bisa membantu kamu dalam belajar tentang operasi hitung jam. Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Operasi hitung campuran adalah menyelesaikan perhitungan yang terdiri atas perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Dalam operasi hitung campuran, kita tidak bisa sembarangan dalam menghitungnya. Nah, ada aturan-aturan sendiri dalam pengerjaan hitung campuran. Yang pertama yaitu dahulukan pengerjaan operasi hitung dalam tanda kurung. Kemudian yang kedua, dahulukan pengerjaan operasi hitung perkalian atau pembagian daripada operasi hitung penjumlahan atau pengurangan. Dan yang ketiga, jika ada operasi hitung perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan, maka kerjakan urut dari kiri. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba-coba berikutnya. Yang pertama, 23 dalam kurung 20 dikurangi 6 kali 4 sama dengan titik-titik. Cara mengerjakannya, kita perhatikan soal dan aturan pengerjaannya. Aturan yang pertama kali, bila ada tanda kurung, kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, di soal tersebut ada angka yang berada di dalam tanda kurung, yaitu 20 dibagi 5. Jadi kita hitung dulu 20 dibagi 5. Menjadi 23 ditambah 4 dikurangi 6 dikalikan 4. Selanjutnya kita perhatikan lagi, sudah tidak ada tanda kurung di situ, tapi ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, menurut aturan yang kedua, kita harus mendahulukan perkaliannya dulu. Jadi kita hitung 6 dikali 4 terlebih dahulu. Menjadi 23 ditambah 4 dikurangi 24. Nah, setelah ini barulah kita hitung urut dari kiri, karena hanya ada hitungan penjumlahan dan pengurangan. Hasilnya adalah 3. Soal selanjutnya, 30 ditambah 4 dikali 6 dikurangi 45 dibagi 5. Hasilnya adalah titik-titik. Pada soal ini, kita tidak menemukan tanda kurung. Jadi kita langsung masuk ke aturan yang kedua, yaitu mendahulukan pengerjaan operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, di sini ada
perkalian 4 dikalikan 6. Dan pembagian 45 dibagi 5. Maka kita kerjakan dulu kedua operasi hitung perkalian dan pembagian ini. Jadi hasilnya adalah 30 ditambah 24 dikurangi 9. Nah, sekarang barulah kita bisa menghitung urut dari kiri karena tidak ada hitungan penjumlahan dan pengurangan. 30 ditambah 24 dikurangi 9 hasilnya adalah 45. Soal selanjutnya ada dalam kurung 35 dikurangi 5 kemudian dikurangi dalam kurung 8 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan titik. Pada soal ini sudah jelas kita temukan ada 2 operasi hitung yang ada tanda kurungnya. Jadi kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. Pertama yaitu 35 dikurangi 5. Kemudian kita hitung 8 ditambah 2. Kita dapatkan 30 dikurangi 10 dibagi 2. Kemudian kita lihat di situ ada tanda pengurangan dan pembagian. Menurut aturan yang kedua, kita harus dahulukan menghitung operasi pembagian. Kita dapatkan 30 dikurangi 5. Jadi kita tinggal hitung, hasilnya adalah 25. Nah, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Udah paham? Udah. Oke, jelaskan lagi biar paham, makin paham. Oke? Operasi hitung campuran. Nih, tujuan pembelajarannya setelah pembelajaran ini siswa dapat menjelaskan urutan pengerjaan operasi hitung campuran, menyelesaikan soal bilangan bulat dengan 2 atau lebih operasi, terus menunjukkan pemahaman lewat diskusi dan kerja kelompok. Nanti ada diskusi dengan kelompok ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan tanpa pecahan. Terdiri dari apa aja? Bilangan positif. Bilangan positif itu 1, 2, dan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bilangan negatif? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. 0. 0 itu ya 0 ya. Oke, lanjut lagi. Operasi hitung campuran. Oke, operasi hitung campuran. Kita masuk ke materinya. Jika dalam satu soal terdapat lebih dari satu operasi, tambah, kurang, kali, bagi, ikuti urutan ini. Berarti yang pertama tadi apa? Aturan pertama tadi apa di video tadi? Kerjakan yang di dalam kurung. Habis itu aturan keduanya
Oke, mungkin 430 lebih 5. 8 dari 5 berapa?
Oke, sudah bisa paham itu tulisannya dituliskan. Ya. Nah, kelompok berapa lagi yang mau? Kelompok 2 atau kelompok 3? Ambil dulu. 2. Oke, kelompok 2 maju dulu. Jelaskan bagaimana pencariannya. Nih spidolnya. Agak besar ya tulisannya. Nanti kelompok 3 siapa yang maju? Ya, Nafis kah? Agak besar sedikit Nafis tulisannya. Itu kecil-kecil perempuan-perempuan tulisnya. Boleh. Oke, gimana bisa jadi seperti itu? Oke, udah boleh duduk. Nanti kita jelaskan. Duduk. Oke, itu tugasnya buat sini. Biar Ibu nilai ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 ya. Yuk, Nafis. Nih, Nafis. Ditambah 40 dibagi 5. Delapan kurung. 40 bagi 5 berapa? Nah, iya. Kali. Langsung situ lanjut. Nah,
1-1. Oke, dah. Tepuk tangan untuk Napis. Tugasnya Napis. Oke, kita ulang lagi ya. Penjelasan kelompok 1. Perhatikan. Tuh. 10 dikali 3. 10 dikali di dalam kurung 3 ditambah 40. Tutup kurung dibagi 5. Langkah-langkahnya apa yang terlebih dahulu? Dalam kurung. Berarti 3 ditambah 40 sama dengan 43. Lalu apa lagi? 10 dikali 43 sama dengan 430. Kemudian 430 dibagi 5 sama dengan 80. Berarti kerjakan di dalam kurung, baru di luar kurung lihat dulu perkalian atau penjumlahannya. Kalau sama-sama kali dengan bagi, berarti dia kerjakan dari kiri ke kanan. Setelah mengerjakan yang di dalam kurung, sudah dapat di dalam kurung, baru dikalikan, baru dibagi. Hasilnya 80. Nah, betul nggak jawabannya tadi? Betul nggak? Betul ya, jawabannya 86 nih. Terus lanjut lagi kelompok 2. Tuh, 10 dikali 3 ditambah 40 dibagi 5. Langkah-langkahnya di dalam kurung terlebih dahulu. Lihat dulu penjumlah operasinya. Perkalian atau penjumlahan terlebih dahulu? Perkalian. Berarti 10 dikali 3, 30. Lalu baru penjumlahan 30 baru ditambah 40 jadi 70. Kemudian baru dibagi. Jadi berapa hasilnya? 14. Ini betul nak 14 atau 19 nih? 14. Oke, betul ya. Setelah itu kelompok 3. Nih penjelasan nomor kelompok 3. 10 dikali di dalam kurung 3 ditambah 40 dibagi 5. Yang mana terlebih dahulu faktor operasinya yang dikerjakan? Di dalam kurung. Terus apa lagi? Kerjakannya yang mana? Penjumlahan atau pembagian dulu? Pembagian. 40 bagi 5 sama dengan 8. Lalu ditambah 3 ditambah 8 sama dengan 11. Kemudian baru dikalikan dengan yang di luar kurung. Jadi 10 kali 11 sama dengan 110. Tepuk semangat. Tendang ding 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 dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke. Atau ada ice breaking satu lagi ya. Namanya buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Tepuk tangan. Lalu tersenyum. Gitu ya. Tepuk tangan. Lalu tertawa. Haha. Bisa? Oke, kita coba ya. Berdiri semuanya. Ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Tepuk tangan, lalu tersenyum. Hihi. Tepuk tangan, lalu tertawa. Haha. Bisa? Nah, coba kita makin cepat ya. Oke. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup,
Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan, lalu tersenyum. Hihi. Tepuk tangan, lalu tertawa. Haha. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan, lalu tersenyum. Hihi. Tepuk tangan, lalu tertawa. Haha. Oke, dah. Silakan duduk. Dah semangat belum? Kalau udah semangat, ibu ada. Tadi hasilnya sama atau beda? Beda. Setiap jawabannya berbeda. Ada yang 86, ada yang 9, ada yang 14, ada yang 110. Oke, baca kesimpulannya. Siapa yang mau baca tuh? Kesimpulannya adalah urutan operasi sangat penting. Operasi itu kayak mana sih? Ya, operasi itu adalah tanda kurung, tanda kali, tanda bagi, tanda tambah, tanda kurang. Itu ya operasinya ya. Hasil bisa berbeda walaupun angka-angkanya sama. Tergantung urutan operasi dengan atau tanda. Tanpa tanda kurung. Ini menunjukkan pentingnya tanda kurung dalam matematika untuk menentukan prioritas perhitungan. Jadi aturan ini diingat. Aturan operasi campuran. Ketiga ini harus diingat. Pertama, kita harus kerjakan di dalam kurung. Setelah di dalam kurung, kita perhatikan perkalian dan pembagian. Setelah melihat perkalian dan pembagian sudah menemukan jawabannya, kita lihat apa lagi? Penjumlahan dan pengurangan. Bisa dikerjakan dari belakang, setelah itu ke depan. Oke, paham? Oke, paham ya. Benar nih, paham. Oke, kalau gitu ibu bisa lanjut dengan latihan ya. Ini latihannya mandiri. Ya, mandiri. Tulis nama kelas, nomor absennya jangan, biar. Ini sama dengan apa? Ya, sama dengan ya. Oh, kurang satu. Ya, bentar. Ya. Apa? Ada pertanyaan? Sendiri. Kan ini mandiri. Tadi sudah kelompok. Ya. Ini dulu udah kalian duluan kan? Baru ditambah. Ingat aturan operasi campurannya. Ini berapa? 16 ke 15. 15. 15. Jelas tuh. Ini dibagi dulu kan baru dikurang. Itu aturannya, ingat, kerjakan apa dulu. Kalau tidak ada dalam kurung, ingat kalau tidak ada di dalam kurung berarti aturan nomor 2, penjumlahan dengan perkalian dan pembagian. Kalau tidak ada perkalian dan pembagian, baru penjumlahan dan pengurang dari kiri ke kanan. Nanya berkali-kali. Apa? 15 bagi 3. Halo. Jangan. Yang ini gimana? Ini enggak dibagi kan? Enggak ada, itu tambah dengan kali aja. Tambah dengan kali aja. Apa, Nafis? Dari perkalian dulu kan, Bu? Ya. Oh, berarti sama. Ingat aturannya. Ini baru semuanya. Ini dulu baru semuanya. Dah. Dah.
Yang udah boleh diantar. Ini koma ya, Bu? Koma bilang. Mana ada koma? Ini angka tambah sayangku. Ini angka tambah. Tadi kan dia bilang. Oke. Ya, di tas itu. Dulu. Udah semua. Kasih aja. Wah, 3,5. Udah semua kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, Ibu sudah dapat siapa yang menjadi nomor satunya. Nah, ini yang paling tinggi ada 1 orang. Yang dapat bintang 5 ada 1 orang, dapat bintang 4 ada 2 orang, bintang 3, 3,5 nih. Ada 1 orang. Siapa kira-kiranya? Dreng 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 dreng. Hah? Bintang 5-nya jatuh kepada Devina. Ambil Devina. Bintang 4-nya jatuh kepada 2 orang. 1 kelompok. Siapa namanya? Ada Nafis dan Hanum. Ya, tepuk tangan. Oh ya, itu yang bintang 5 aja ada. Tepuk tangannya nih. Tuljana bintangnya dapat 2. Amar dapat 2 bintang. Dina dapat 2 bintang. Punya Amar ini, punya Dina ini. Fani 2 bintang. Siapa yang belum? Repi untuk semuanya. Yang salah, kebanyakan salah nomor 9 sama 10. Nomor 1 juga salah. Dah, karena udah bagi jawaban, kita main tepuk tangan lagi yuk. Ya, sambil dikemaskan juga. Ya, simpan. 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 Yuk kita dah, yuk siapkan. Belum pulang Carlos. Kita kan belum berdoa. Kita tepuk tangannya. Kita tepuk tangan. Tahu kan tadi tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 4, tepuk tangan 5. Oke ya. Hah? Yang salah joget, Bu. Enggak
lah, kan ini kan itu belajar. Tepuk tangan 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3, tepuk 4. Oke, penutup ya. Tadi kita belajar tentang operasi hitung campuran. Tadi aturannya bagaimana? Menjelaskannya duduk. Aturannya gimana? Kerjakan yang di dalam kurung. Setelah itu perkalian dan pembagian, terus penjumlahan dan pengurangan. Udah paham belum? Bisa kan? Misalnya kalau tidak ada di dalam kurung, misalnya kayak tadi apa ya? Yang tidak ada di dalam kurung. 10 dikali 3 ditambah 40 dibagi 5. Nah, yang mana dulu dikerjakan tadi? Ada kurungnya tidak? Tidak, berarti nomor 1 hilangkan. Nomor 2 perhatikan perkalian dan pembagian. Lihat perkalian ada enggak? Ada, berarti kalikan dulu 10 kali 3 jadi 30. Habis itu pembagian 40 dibagi berapa? 8. Jadi tambahnya diturunkan. Jadi 30 ditambah 8 sama dengan 30 adalah kalau tidak ada kurung. Udah paham belum? Oke, kalau udah paham waktunya kita pulang. Semangat. Oke, Napi silakan pimpin doanya. Selamat siang. Nah, boleh pulang. Hati-hati di jalan. Ya, Bu.